Jadi untuk Q1 kita mengeceknya dari X1 sampai dengan X5. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian selalu sehat ya, supaya proses belajarnya tidak terganggu karena kalian sakit. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai statistika data tunggal. Nah, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Jangan lupa juga share video di channel ini ke teman-teman kalian, sehingga teman-teman kalian juga bisa belajar melalui video-video di channel ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita segera masuk ke pembahasannya. Rumus pertama yaitu min, atau bisa juga dikatakan sebagai rata-rata dari data. Nah, rumusnya seperti ini. X bar sama dengan sigma dari total datanya dibagi dengan sigma frekuensi. Nah, contoh seperti ini. 10 orang siswa mengikuti ulangan matematika. Hasil ulangannya adalah 75, 70, 80, 85, 85, 90, 90, 80, 85, dan 100. Tentukan nilai rata-rata dari hasil tersebut. Nah, sesuai dengan rumusnya, kita tinggal masukkan X bar sama dengan 75 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 100 dibagi dengan 10. Nah, maka kalau dihitung adalah 840 dibagi dengan 10, maka rata-ratanya adalah 84. Nah, ini adalah cara pertama. Nah, saya akan lebih suka menggunakan cara kedua. Nah, cara kedua nanti kita bahas setelah ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kedua. Nah, cara kedua itu adalah dengan membuat tabel. Nah, jadi contoh soalnya sama 10 orang siswa tadi dengan hasil ulangan yang sama, yaitu 75, 70, 80, 85, dan seterusnya. Nah, maka kita akan coba membuat tabelnya. Nah, tabelnya akan saya buat dengan kolomnya nilai, kita misalkan sebagai SI, frekuensi itu sebagai FI, dan satu kolom lagi mengenai FI kali XI. Nah, pertama 70. Nah, kita lihat 70 ada 1, kemudian untuk 75 ada 1 lagi, untuk 80 ada 2 data, untuk 85 ada 3 data, untuk 90 ada 2 data, untuk 100 ada 1 data. Nah, kemudian kita isi kolom FI kali XI nya. 70 kali 1 adalah 70, 75 kali 1 adalah 75, 80 kali 2 adalah 160, 85 kali 3 adalah 255, 90 kali 2 adalah 180, 100 kali 1 adalah 100. Setelah ini kita akan menjumlahkan untuk kolom FI kali XI nya. Jadi kita jumlahkan, maka sigma FI kali XI sama dengan, nah kalau di total ini adalah 840. Kemudian kita akan menjumlahkan kolom frekuensi. Nah, maka sigma FI nya adalah 10. Nah, jadi sesuai rumusnya, rata X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Maka 840 dibagi dengan 10. Jadi hasilnya adalah 84. Nah, terbukti hasilnya sama. Nah, saya akan lebih suka menggunakan cara kedua agar kita bisa lebih teliti ketika menghitung datanya. Setelah tadi kita telah membahas bagaimana cara mencari rata-rata dengan dua cara. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk belajar mengenai median. Nah, median atau nilai tengah. Nah, lambangnya adalah Q2. Nah, cara mencarinya ada dua macam. Jika jumlah datanya genap, jadi maksudnya jumlah frekuensinya adalah genap, maka kita menggunakan rumusnya seperti ini. Q2 sama dengan data N per 2 ditambah dengan data N per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Sedangkan jika jumlah datanya ganjil, maka Q2 sama dengan XN plus 1 dibagi 2. Nah, ini adalah cara mencari median, tergantung dari berapa jumlah data yang ada. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan coba masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya, 10 orang siswa mengikuti ulangan matematika. Hasilnya adalah 75, 70, 80, 85, 85, dan seterusnya.
tentukan median dari hasil tersebut. Nah, kita akan menggunakan tabel seperti tadi ketika mencari rata-rata, tetapi bedanya pada kolom ketiga kita buatnya FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Nah, seperti ini. Kolom pertama nilai, kolom kedua frekuensi, dan kolom ketiganya adalah FK. Untuk nilai kita isi 70, frekuensinya ada 1, untuk 75 ada 1, untuk 80 ada 2, untuk 85 ada 3, untuk 90 ada 2, untuk 100 ada 1. Nah, maka FK-nya adalah 1. Kemudian untuk baris kedua mengisi FK-nya dengan cara 1 yang di atas ini kita tambahkan dengan yang di bawahnya ini. Maka 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian 2 tambah 2 adalah 4, 4 tambah 3 adalah 7, 7 tambah 2 adalah 9, 9 ditambah 1 adalah 10. Nah, untuk cara membaca FK-nya, kita terlebih dahulu masuk dulu ke rumusnya Q2. Nah, Q2 sama dengan XN per 2 ditambah dengan XN per 2 ditambah 1. Nah, dibagi 2. Maka nanti hasilnya adalah X5 ditambah dengan X6 dibagi dengan 2. Nah, bagaimana cara kita menentukan siapa X5 dan X6? Nah, ini adalah guna dari FK. Sekarang kita coba untuk membaca FK ini seperti apa artinya. Nah, FK1 artinya hanya ada satu data, yaitu X1. Setelah X1 data berikutnya pasti adalah X2. Nah, kalian cek di FK-nya. Ini menunjukkan data yang terakhir. Nah, data terakhir berarti data kedua. Nah, berarti ini sudah data yang terakhir. Untuk baris berikutnya setelah X2 pasti adalah X3. Nah, X3 sampai berapa? Kalian cek di FK. FK adalah angka 4, maka kita sampai dengan data keempat. Nah, setelah data keempat pasti adalah data kelima. Data kelima sampai dengan berapa? Coba dicek di FK. Di FK adalah 7, berarti kita sampai dengan data ke-7. Nah, berikutnya setelah 7 adalah 8. 8 sampai berapa? Sampai dengan 9. Berikutnya setelah 9 pasti adalah 10. Maka nanti 10 sampai berapa? Nah, karena di FK ini 10 adalah yang terakhir, berarti data di sini hanya terisi X10 saja. Nah, maka Q2 sama dengan untuk X5 adalah 85 ditambah dengan X6 adalah 85 juga dibagi dengan 2. Maka Q2 sama dengan 85. Jadi nilai median dari hasil ulangan ini adalah 85. Selanjutnya kita akan membahas mengenai modus. Nah, modus atau MO. Modus adalah data yang paling banyak keluar. Nah, contohnya seperti ini. Dengan contoh yang masih sama. 10 orang siswa mengikuti ulangan matematika. Hasil ulangannya adalah 75, 70, 80, 85, 85, 90, dan seterusnya. Tentukan modus dari hasil tersebut. Nah, untuk modus sebenarnya bisa kita lihat langsung siapa yang paling banyak keluar di data yang disebutkan. Nah, tetapi saya akan tetap menggunakan tabel supaya lebih bisa teliti ketika mencatat data mana aja yang paling banyak keluar. Nah, contohnya seperti ini. 70 ada 1, 75 ada 1, 80 ada 2, 85 ada 3, 90 ada 2, 100-nya ada 1. Jadi di sini tampak adalah modusnya adalah 85 karena dia yang paling banyak keluar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kuartil. Nah, sebenarnya median juga termasuk dalam kuartil. Maka saya akan coba untuk gabungkan median dengan pembahasan kuartil ini. Nah, kuartil nanti itu ada 3. Kuartil bawah disebut juga Q1, kemudian median Q2. Ini juga bisa disebut sebagai kuartil tengah. Kemudian yang terakhir adalah kuartil atas yaitu Q3. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jika ada keseluruhan data, maka ketika dibagi 2, jadi setengah-setengah, maka tengah-tengahnya itu adalah Q2. Nah, di sebelah kirinya Q2 yang 50% ini, ketika nanti dibagi 2 lagi, maka tengah-tengahnya adalah Q1. Dan 50% yang sebelah kanannya Q2, kalau kita bagi 2 lagi, maka 50% tengahnya adalah Q3. Jadi kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Jadi kalau diilustrasikan secara keseluruhan, maka bisa juga disimpulkan seperti ini. Keseluruhan data akan terbagi menjadi 4, 25%, 25%, 25%, dan 25%. Untuk yang di tengah sini, itu adalah Q2. Untuk yang di tengah sebelah kiri ini adalah Q1, dan untuk yang di tengah sebelah kanan ini adalah Q3.
jadi ilustrasi nilai kuartil adalah seperti ini. Nah, supaya kita bisa lebih mudah memahaminya, kita akan langsung saja masuk ke dalam contoh soalnya. Nah, contohnya kita masih menggunakan soal yang sama, yaitu 10 orang siswa mengikuti nilai ulangan matematika. Hasil ulangannya adalah 75, 70, 80, 85, 85, dan seterusnya. Nah, tentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Langkah pertama, kita tetap membuat tabel. 70 ada satu data, 75 ada satu data, 80 ada dua data, 85 ada 3 data, 90 ada 2 data, 100 ada 1 data. Maka FK-nya 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 10. Nah, caranya masih sama seperti tadi ya, ditambahnya dengan silang ke bawah. Nah, kemudian untuk Q2, maka SN per 2 ditambah SN per 2 ditambah 1. Maka menjadi IX5 ditambah dengan X6 dibagi dengan 2. Nah, saya ulang lagi bagaimana cara membaca FK-nya. Untuk baris pertama, karena ini 1, maka dia adalah X1. Dan hanya ada satu data, jadi X1 saja. Setelah X1, pasti adalah X2. Nah, di X2 ini, di FK, terdapat 2 ini. Jadi, data terakhirnya adalah X2. Jadi ingat ya, apa yang terbaca di FK itu adalah data terakhir pada baris tersebut. Nah, setelah X2, bisa dipastikan adalah X3. X3 sampai dengan berapa? Sampai dengan X4, sesuai dengan nilai FK-nya ini tadi. Setelah X4 adalah X5, X5 sampai dengan X7. Berikutnya untuk setelah X7 adalah X8, X8 sampai dengan X9. Nah, setelah X9 adalah X10, dan dia adalah data yang terakhir. Nah, maka di sini Q2-nya adalah seperti tadi, 85 tambah 85 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 85. Sedangkan untuk Q1, nah, yang perlu diingat tadi, Q2 adalah nilai tengah antara X5 dan X6. Jadi untuk Q1 kita mengeceknya dari X1 sampai dengan X5. Maka nanti rumusnya adalah X1 ditambah 5 dibagi 2. Maka nanti adalah X3. Nah, X3 adalah nilainya 80. Kemudian untuk Q3 berarti mulai data ke-6 sampai dengan data ke-10. Maka X6 ditambah 10 dibagi 2. Maka hasilnya adalah X8. Nah, yang termasuk dalam X8 adalah 90. Jadi untuk kuartil bawah adalah 80 dan kuartil atas adalah 90. Sekian video penjelasan kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami dasar-dasar mengenai statistika data tunggal. Memang belum sepenuhnya saya bahas di sini. Ini adalah video bagian pertama yang hanya membahas mengenai rata-rata, median, modus, dan nilai dari kuartil. Untuk rumus-rumus selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, bagi kalian yang mempunyai ide next video akan membahas apa, ataupun ada dari kalian yang kesulitan dalam suatu soal ataupun suatu materi, bisa tuliskan di kolom komentar. Akan saya usahakan untuk bisa membantu membuatkan video pembahasannya. Jangan lupa subscribe channel ini, share channel ini ke teman-teman kalian, sehingga teman-teman kalian juga bisa merasakan dampak positif dari video-video di channel ini. Terima kasih.